Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan coba untuk mempreview ya laga-laga yang akan bertanding pada hari ini. Ada 3 pertandingan lagi lanjutan di IPL khususnya. Karena kemarin sudah memainkan 7 pertandingan dengan pertandingan-pertandingan hasilnya sangat fantastis. Saya akan ulas setelah saya membahas pertandingan yang seru pada malam ini antara Arsenal dan Manchester United yang akan berlangsung di Stadion Emirates. Sementara hasil-hasil kemarin itu setelah video duel panas ya yang berlangsung di London antara The Gunners dan The Red Devils. Juga ada pertandingan pada malam ini melibatkan antara Liverpool yang menjamu Aston Villa dan ada sebelumnya Crystal Palace dengan Wolves. Jadi ada 3 laga yang akan dimainkan. Tapi pusat perhatian orang akan tertuju ke duel antara Arsenal dan MU. Namun sebelum saya lebih jauh ke sana, Anda sekali lagi saya ingatkan untuk mengikuti di Spotify. Robola sebentar akan tayang, yang dimana saya ada di sana bersama dengan host Boy Noya. Jangan lupa untuk Anda pantengin dan subscribe channel YouTube di Spotify. Oke, duel antara Arsenal dan MU. Kalau kita merujuk ke belakang lagi, MU itu sulit kalau datang ke Emirates ya. 5 kunjungan mereka terakhir, mereka hanya 1 kali imbang ya. 4 kali mereka mendapatkan hasil yang minor atau mereka mengalami kekalahan. Bahkan pada musim kemarin itu mereka kalah dengan 3-2 ketika berlangsung di Emirates. Memang dalam pramusim ya, mereka masih bisa menang. Ya, ketika Bruno Fernandes bisa mencetak gol, ada juga Mason Mount bisa ikut membuat gol, atau Jadon Sancho kalau nggak salah yang bisa mencetak gol waktu itu, menang 2-0. Tapi itu kan hanya pramusim. Nah kalau bicara di pertandingan resmi seperti di IPL seperti ini, selalu MU mengalami kesulitan-kesulitan. Nah itu yang membuat Ten Hag membawa pasukannya ke Emirates dengan ambisi yang kuat. Mereka tidak boleh kehilangan angka. Ya, ini pertandingan yang menurut Ten Hag ini akan sangat terbuka bermain, menarik. Ya dua-duanya menganut permain ofensif. Tetapi mereka juga harus bisa melihat bagaimana selalu mereka mendapatkan hal-hal yang tidak baik ketika datang ke Emirates ya. Memang Ten Hag itu datang sekarang dengan kondisi yang lebih baik karena mereka punya Rasmus Højlund ya, pemain yang didatangkan dari Atalanta ini bisa bermain di garis depan setelah mengalami cedera, tidak bisa bermain dalam 3 pertandingan awal dan dia mungkin bisa dipasang, bisa dimainkan. Namun harus diingat juga bahwa MU tuh agak bisa keropos di belakang karena Varane tidak ada ya. Selain Rafael Varane di belakang sebagai bek tengah yang tidak ada, juga Luke Shaw yang mengalami masalah, ada cedera di sana, dan juga dengan Mason Mount mereka tidak bisa mendapatkan, sehingga ini memaksa bagi Ten Hag untuk mengubah ya dengan skemanya dan juga orang-orang yang dia akan tempatkan di starting line up ya. Kalau bicara di belakang ya saya pikir bisa aja Lindelof. Walaupun masih ada Maguire di sana, tapi Lindelof akan bermain dengan Martinez untuk mengisi posisi dari Rafael Varane. Dalot bisa bergeser untuk bermain di posisi tempatnya Luke Shaw. Nah di kanan diberikan kepada Aaron Wan-Bissaka. Itu bisa terjadi. Atau bisa memainkan lebih awal, yaitu pemain yang dipinjamkan yang baru mereka dapatkan, yaitu Reguilon bisa bermain lebih awal. Tapi saya pikir mungkin Dalot masih bisa dimainkan sana dengan Wan-Bissaka, Martinez dan Lindelof bermain di back tengah, sehingga ada 4 flat yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Ini kalau mengacu melihat dengan skema dia ya. Kalau dengan gelandang bertahan, dia punya pilihan. Casemiro sudah ada ya di sana. Amrabat, Sofyan, mereka dapatkan untuk pinjaman dari Fiorentina, tapi dia baru datang Sabtu kemarin dan belum tentu dia bisa dimainkan lebih awal di sini. Bisa saja Eriksen yang ditampilkan lebih dulu atau McTominay. Itu kan alternatif. Ya ketika Mason Mount tidak ada untuk bisa mendampingi Casemiro kalau bermain dengan 2 double pivotnya. Ya kemudian bagaimana juga kalau di depan Anthony akan bergeser di kanan, Rashford di kiri, Højlund yang ada di depan. Di belakangnya baru kapten kesebelasan Bruno Fernandes. Saya pikir itu skema yang mungkin masih bisa diterapkan oleh Ten Hag menghadapi Arsenal dengan 4-2-3-1. Mereka masih punya Garnacho, masih punya Martial, Jadon Sancho yang bisa dimainkan. Tapi saya pikir apa yang saya sebutkan tadi itu mungkin 99% akan dimainkan oleh Erik ten Hag. Mereka butuh kemenangan. Sudah melakukan 3 pertandingan, 2 menang dan 1 kali kalah. Tapi mereka masih kemenangan-kemenangan yang mereka raih itu agak
sulit ya. Kalau bisa hanya 1-0 susah payah menang melawan Wolves di Old Trafford, dan semuanya mereka dapatkan di Old Trafford dengan perjuangan berat. Bahkan hampir kalah juga melawan Nottingham Forest sebelum mereka bisa membalikkan keadaan dari 2 ketinggalan untuk menjadi 3-2. Mereka kalah kemudian pekan kedua dari Tottenham Hotspur, ya bahkan dengan kalah dengan telak dengan 2-0. Jadi saya pikir ini menjadi ujian ya, ujian bagi MU ketika mereka datang ke Emirates ya dengan misi yang sangat berat untuk mendapatkan 3 poin. Sebenarnya 1 poin aja saya pikir ini hasil maksimal bagi MU. Tapi kalau mereka bisa menang luar biasa ya, untuk bisa pulang dengan tentunya dengan lapang dada. Tapi sekali lagi perlu perjuangan memang. Ya, pertarungan ini sangat seru, sangat ketat. Ini yang menjanjikan bahwa big match akan terjadi, pertandingan hiburan ya di akhir pekan atau pada hari Minggu ini yang dimainkan oleh 2 klub yang sedang bertarung untuk bisa meraih gelar dan ingin memutus hegemoni kekuatan dari Manchester City. City terus terbang tinggi saat ini. Ya, kita akan bahas nantinya bagaimana City luar biasa bermain, tapi ya kita sekarang dengan fokus antara Arsenal dan MU. Kemudian bagaimana kalau kita bisa melihat dengan pasukan Arteta, The Gunners ini? Di kandang mereka memang tanpa Thomas Partey yang bermasalah. Partey tidak bisa bermain. Ya, ini juga akan membuat Arteta harus bisa merancang lini tengah atau di belakang, karena Partey bisa bermain di gelandang bertahan dan juga bisa didorong sebagai bek kanan. Kalau Ben White masuk ke dalam, bermain dengan Saliba, ya, karena kan Gabriel itu seakan-akan dalam tanda kutip tersisi ya, ada di bench. Nah, dengan tidak adanya Partey, bisa aja mengubah lagi permainan dengan Saliba bermain kembali dengan pasangannya yang pada musim lalu saya pikir ini top ya, Saliba dan Gabriel Magalhaes. Ben White bergeser agak ke kanan ya untuk bisa bermain, walaupun Ben White bisa bermain di bek tengah. Di kiri jika tidak ada Kiwior ya, mereka masih punya Zinchenko yang ketika bermain melawan Fulham mereka dipaksa bermain 2-2. Di saat Fulham bermain dengan 10 pemain, Zinchenko dimainkan dari bench, Kiwior main pertama. Tapi oke, kalau dengan Zinchenko pertama ini kan mungkin akan jauh lebih bagus. Dengan Gabriel kembali ke posisinya bersama di sana dengan Saliba. Ramsdale tetap sebagai penjaga gawang utama. Itu kalau bermain dengan 4, saya pikir 4 pemain ini akan diandalkan oleh Arteta. Nah di tengah kalau bermain dengan 4-3-3 menjadi khas bagi Arteta. Tentunya dia akan memilih dengan Declan Rice. Pemain termahal mereka yang mereka beli dalam sepanjang sejarah di Arsenal akan bermain lebih bertahan. Dia didampingi dengan kapten ke-11 Martin Odegaard dan Kai Havertz untuk bermain dengan 3 gelandang. Nah di depan mereka punya Martinelli di kiri, Bukayo Saka di kanan, dan Gabriel Jesus yang bisa bermain juga di posisi depan. Nketiah itu mengalami masalah ya. Jadi dengan kondisi yang tidak bagus mungkin Nketiah tidak bermain dalam pertandingan ini. Jadi ini sangat rame kalau bisa melihat, tapi Arsenal juga sangat meyakini bahwa dengan tren positif mereka menghadapi MU, mereka sangat yakin, terutama bagi Arteta optimis bahwa kami tidak akan melewatkan pertandingan ini. 3 poin menjadi harga mati buat kami. Itu kata Arteta. Sementara di pihak lain Ten Hag juga mengatakan demikian. Mereka ingin mendapatkan hasil positif dalam duel menghadapi Arsenal. Nah, itu yang menarik. Kita lihat di sini ketika terjadi jual beli serangan nih antara Arsenal dan MU, dan saya pikir ini gol-gol ini akan banyak. Karena kalau melihat dari tren mereka bertanding, itu bisa ada 4 gol, 5 gol yang terjadi selalu itu tidak pernah akan dengan 1 gol atau 2 gol. Nah, dengan kedua tim menganut sama-sama permainan terbuka dan ofensif, ya pasti bisa di atas 2 gol. Dan itu yang kita akan nikmati di dalam duel ini. Kalau bicara soal statistik atau prediksi ya, mungkin masih 5-5-4-5. Ini banyak mengatakan untuk Arsenal, ya. Tapi bukan berarti MU ini tidak mungkin bisa membalikan keadaan. Nah, Arsenal diuntungkan tuh dengan rekor mereka ketika menjamu MU dan bermain sekarang di kandang. Arsenal dengan 7 poin saat ini tidak boleh kalah. Karena dengan hanya kemenangan baru mereka bisa terus memepet sang juara bertahan, Manchester City yang terus terbang tinggi, terus menang. Jadi saya pikir itu menjadi target dan wajar kalau Arteta bilang kami ingin menang di sini. Karena dengan 7 poin mereka mencetak 2 kemenangan dan 1 kali imbang kemarin. Sayang sekali mereka ditahan oleh Fulham dalam derby London yang mestinya mereka bisa mendapatkan 3 angka. Nah, ini yang memaksa bagi Martin Odegaard dan kawan-kawan harus mendapatkan hasil positif dalam duel yang seru menghadapi MU. Nah, kita akan tunggu bagaimana menurut Anda penggemar Arsenal,
Apakah tim Anda akan menang atau penggemar fanatik MU? Apakah juga The Red Devils bisa meraih kemenangan 3 poin saat tandang? Kita akan ikuti karena kalau juga melihat ke belakang dalam 11 pertandingan tandang MU, hanya 3 kali menang MU. Semua kompetisi. Ya ini juga hati-hati dengan tren mereka yang tidak bagus kalau saat tandang. Ya semoga juga ini kita akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang rame di antara kedua tim dan gol-gol yang bagus yang akan tersaji di Emirates sepanjang 90 menit pertandingan waktu normal. Oke, dengan saya Bung Ropan, terima kasih untuk kopi Papua Kopi Waanal for Brothers dan juga dengan Leones yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan. Ciao.